Halo teman-teman semuanya, baiklah tadi kita sudah melihat ya icebreaking-nya terkait dengan teknik scaling. Jadi dari beberapa teknik layanan konseling yang perlu kita perhatikan, itu diantaranya yang perlu kita garis bawahi adanya teknik scaling ya. Teknik scaling itu salah satu pondasi utama sebelum layanan konseling diberlangsungkan. Seperti halnya kita mengetahui bagaimana masalah klien sebelum konseling itu dilakukan dan sesudah konseling itu dilakukan. Oke ya, menurut Murphy 2008, klien diberi perintah untuk memberikan angka 1 sampai 10. Jadi di situ ada sebuah pilihan ya, skala permasalahan. Klien akan menentukan skala permasalahan saat dia sedang berada pada masalah berada pada level berapa. Kemudian konselor akan menanyakan terlebih dahulu, Anda berada pada level berapa? Level 1 sampai 10. Di antara 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Artinya, level-level yang sudah tersedia ini akan memiliki dua sifat. Yang pertama ada sifat positif dan kedua ada sifat negatif. Ketika kita mengatakan bahwa negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif 10 dan bahkan plus ya, plus 1, plus 2 sampai plus 10, berarti kadar dan persentase klien itu berada pada kondisi dia sekarang. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja. Ada X, si klien X, dia sedang memiliki masalah yang begitu berat. Sebelum konseling berlangsung, maka diberikan pilihan Anda masalahnya berada pada level berapa, skala berapa. Si X mengatakan berada pada skala minus 8. Kita akan menandai minus 8. Kemudian kita lakukan proses konseling 1 kali sesi dengan waktu durasi 30 sampai 45 menit. Kemudian setelah konseling itu berlangsung, meskipun pada sesi pertama belum selesai secara maksimal, tetapi kita akan meng-cross-check kembali apa yang Anda rasakan, apakah ada perubahan sebelum konseling ini berlangsung dan sesudahnya. Jika iya, level masalah yang Anda rasakan sekarang itu berada pada level berapa? Klien mengatakan berada di minus 4. Berarti ada perubahan ya. Ada perubahan dari minus 8 menuju minus 4. Sampai pada tahap netral 0. Bahkan sampai pada tahap plus ya. Perubahan yang akan dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli pada tahapan teknik scaling ini tidak hanya berlaku pada satu sesi konseling, tetapi nanti akan berlanjut di konseling sesi kedua, sesi ketiga, bahkan sampai pada kondisi netral. Artinya di kondisi netral itu alias 0, klien tidak memiliki masalah yang begitu berat di awalnya, kemudian dia bisa netral, bisa lepas dari masalah tersebut, bahkan dalam dirinya itu bisa akan berkembang secara optimal, potensi yang ada dalam dirinya bisa diketahui, kemudian tujuan dari layanan konseling itu tindak lanjutnya mau seperti apa dan bagaimana, sehingga klien lebih memahami arti dari masalah. Masalah yang terjadi itu akan menjadikan sebuah pengalaman yang berharga dan tidak akan bisa dilupakan dan bahkan harus dicegah, artinya tidak boleh diulangi kembali. Sesuatu hal yang bersifatnya memang negatif, artinya kita harus menghindari dan meminimalisir sehingga untuk kemudian harinya kita tidak akan berada pada lingkaran masalah itu lagi. Ya, itu harapannya. Dari level yang tadinya minus sampai netral bahkan sampai plus, ini adalah salah satu keberhasilan dari layanan konseling yang perlu kita kembangkan dan kita terapkan di setiap sesi konseling. Oke teman-teman, dari saya cukup sampai di sini saja. Kita akan masuk ke praktik ya di pertemuan yang sudah dipersiapkan baik dari silabus RPS maupun modul yang sudah teman-teman baca. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.